Aku Siva, aku sekarang jadi ibu rumah tangga. Ya, saya kayak gini aja, beres-beresin rumah, jagain anak. Gitu aja sih, sama ngelayanin suami aja. Dulu aku kerja di Blok M, jadi cleaning service sekitar 2-3 tahun. Nah, karena ada pengurangan karyawan, efek pandemi. Wah, saya dipanggil sama supervisor, sama beberapa orang, dan saya dikeluarin sama beberapa teman yang lain. Kalau kata aku sih kurang stabil ya, karena ada yang punya kontrakan tapi dapat juga giliran aku gitu. Nggak dapat sama sekali. Coba cari-cari di website, kan ada tuh dia catatan namanya, nggak pernah ada juga. Nama ibuku juga nggak ada. Kan dari RT di situ kan disuruh ngumpulin fotokopi kartu keluarga, KTP, ngumpulin ikut ngumpulin, tapi nggak pernah dapat sih. Berpengaruh banget ya, biasanya pulang ya bisa cukup bawa uang makan. Sekarang kadang dapat pelanggan, kadang enggak gitu sih. Ya gitu. Kadang juga kan pulang jarang gitu, karena kadang tamunya nggak ada gitu. Kadang pulang juga nggak bawa uang gitu sih. Bagi Rata itu adalah platform subsidi silang antar warga untuk bisa melakukan redistribusi kekayaan. Uang bukannya nggak ada di zaman pandemi, buktinya ada orang yang ada yang keluar angkasa tuh kayak Amazon dan Richard Branson, ada juga yang kehilangan pekerjaannya. Jadi sebenarnya kekayaan tuh ada gitu, tapi nggak terdesentralisasi dengan baik di waktu krisis seperti sekarang ini. Oke, kalau cara daftar di Bagi Rata itu cukup masuk ke situs bagirata.id dan pilih ini, daftar sebagai penerima dana di sini. Klik sini, ada instruksinya, ada 5 instruksi, baru klik daftar. Cuma sayangnya kita sekarang lagi tutup, gitu, akan buka lagi minggu depan. Nah, di sini kalau misalnya dia buka, gitu, dia akan diantar ke dalam form ini, gitu, di mana dia harus menyetujui syarat dan ketentuan penerima dana dulu, terus masukin email, misalnya saya masukin nama saya gitu ya. Nah, baru dia di sini akan mengisi formulir. Sampai hari ini sih ada 8.600 orang yang mengajukan sebagai bantuan gitu ya. Tapi nggak semuanya lolos verifikasi pastinya. Yang lolos verifikasi itu sekitar ada 4.500 sampai 5.000 orang dan masih kita verifikasi sampai sekarang gitu. Lu sehari dapat berapa? Sehari biasanya sih 400 sampai 500 sih. Buset deh, banyak banget. Di Bagi Rata itu tidak memfasilitasi penampungan dana baru kita distribusikan gitu ya, tapi itu lebih prosesnya matchmaking aja gitu. Platform yang bisa matchmaking orang-orang yang membutuhkan dan yang menerima. Setiap orang menurut kami punya punya toleransi tersendiri ya terhadap kasihannya sama siapa atau pengen membantunya siapa, lebih berempati sama siapa gitu. Nah, kalau di pool dananya kita nggak bisa mewakili diversity of needs-nya orang-orang gitu.
juga lebih suka prosesnya peer to peer karena direct gitu, maksudnya berasa gitu ngirimnya gitu dibanding kita kontribusi ke sebuah cost yang sangat-sangat besar, nilainya 2 miliar lebih, terus kita cuma nyumbang 50.000 gitu. Itu nggak merubah hidup banyak orang secara langsung gitu. Tapi sedangkan kalau kita chip in 50.000, 50.000, 100.000, dampaknya besar walaupun angkanya kecil gitu. Dan itu bisa langsung dibelikan popok, bisa langsung dibelikan makan, itu lebih direct impact gitu menurut kami ya. Jadinya menurut saya sih itu lebih efektif ya dibanding harus menampung dana. Makanya kita pilih metode seperti itu sih. Sini aja sama adek. Aku tahu dari temen disuruh buka website bagirata.co.id, terus suruh klik daftar, masukin email dan segala macam sih, mencantumkan Facebook gitu-gitu sih. Jadi Mbak udah terdaftar nih berapa lama Mbak? Udah sekitar beberapa bulan lalu sih terdaftarnya. Sejauh ini udah kira-kira berapa dana yang udah Mbak dapat? Kira-kira 700 ribuan ada sih. Pertama kali dapat itu kapan Mbak? Dan berapa? Pertama kali dapat 200 ribu dan 3 bulan lalu kalau nggak salah ya. 3 bulan lalu. Terakhir dapat? Baru tanggal 28 Juli. Oh iya. Iya. Terus uangnya ini untuk Ya buat tambah-tambahan beli susu, beli pampers, buat kebutuhan sehari-hari, gitu aja sih buat makan. Sekarang ini dia udah 98,3% ya, jadi udah hampir mencapai dana minimum yang dia udah pilih gitu, yang dia tentukan. Nah makanya kayak contohnya Mbak Shivani kalau misalnya udah 1%, dia akan keluar nih dari list kita gitu. Kayaknya kita udah nggak bisa bertumpu sama pemerintah ya. Jadinya harapan saya sih keluarga aja gitu, harapannya semua orang itu bisa membantu secara sporadis gitu, kecil-kecilan, tapi berdampak kecil aja nggak apa-apa, tapi menular. Kalau sarannya buat yang bertanggung jawab atas situasi ini, si pemerintah ini sih, itu yang tadi saya bilang sih, bahwa untuk situasi darurat nih nggak harus banyak birokrasi loh gitu. Sekalipun banyak birokrasinya, toh juga dikorupsi loh gitu. Tapi itu terlalu utopis kayaknya.